Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isanur Alita dari kelas manajemen reguler D dengan NIM 34021900906. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen, yaitu mengenai materi ketiga tentang SOP atau Standar Operational Procedure. Yang di sini terdapat poin-poin pertama, yaitu pengertian tentang SOP itu sendiri menurut para ahli. Kemudian kedua yaitu mengenai manfaat, fungsi, dan tujuan. Tujuan di sini kenapa sih tujuan organisasi itu harus membuat SOP di setiap perusahaannya. Kita akan bahas poin pertama dulu. Selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu tentang pengertian SOP menurut para ahli. SOP di sini atau Standard Operation Procedure merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk memandu karyawan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang dalam suatu organisasi. Di sini ada SOP menurut para ahli. Menurut Laksmi tahun 2008, SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna memantas suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif. Kemudian ada menurut Sailendra 2015, SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Selanjutnya ada dari Mukijat tahun 2008, SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana, bila mana, di mana, dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian ada dari Cipto Atmoko tahun 2011, SOP adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintah maupun pemerintah. Kemudian ada menurut Insani tahun 2010, SOP merupakan dokumen yang memuat serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis kemudian dibakukan. Selanjutnya ada poin B. Di sini mencakup manfaat, fungsi, dan tujuan dari organisasi harus selalu membuat SOP itu apa? Ada poin pertama yaitu manfaat dari SOP menurut Permentan nomor 21 tahun 2008. Yang pertama ada sebagai standarisasi cara dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, kemudian menjadikan staf lebih mandiri, meningkatkan akuntabilitas, menciptakan ukuran standar kinerja, menciptakan bahan training, dan membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural. Kemudian ada fungsi SOP yang pertama sebagai dasar hukum, kemudian ada mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, memperlancar tugas pegawai tim atau unit kerja, mengetahui hambatan dengan jelas, dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada tujuan dari SOP itu apa sih? Nah, di sini kita tahu bahwa tujuan SOP merupakan untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang dan diselenggarakan dalam suatu organisasi. Kemudian ada poin C, yaitu buatlah 5 SOP beserta flow chart-nya. Selanjutnya kita akan membahas poin ke C atau tentang SOP suatu perusahaan. Nah, di sini ada simbol-simbol SOP terpenting karena ini adalah arus untuk SOP itu sendiri. Yang pertama ada SOP alih media, SOP layanan keanggotaan, SOP penelusuran bahan pustaka, kemudian ada SOP pinjam kunci loker, dan SOP penyiangan bahan pustaka atau wedding. Nah, di sini saya akan mengambil dari SOP perpustakaan. Saya akan menjelaskan tentang SOP layanan keanggotaan di sini. Saya akan membahas tentang SOP layanan keanggotaan. Di sini ada nama perusahaannya, kemudian ada kodenya, kode dokumen, dan kemudian ada tanggal terbitnya, tanggal 15 Maret tahun 2022. Kita mulai dengan alur seperti ini, lama seperti ini. Kemudian ada menerima formulir petugas pendaftaran dari petugas perpustakaan. Kemudian di sini dikelola, dan di sini di dalamnya ada dokumen dari dalam, dan dokumennya yaitu formulir pendaftaran kedua, waktunya 2 menit per anggota. Uraian kedua menerima formulir pendaftaran dari calon anggota perpustakaan. Di sini
proses dalam bagian layanan, kemudian dokumennya berisi formulir pendaftaran anggota, 2 menit per anggota waktunya. Kemudian ada uraian ketiga, menginput data dari formulir pendaftaran ke database sistem otomatis perpustakaan. Di sini diproses, atau dikelola, dan di sini nggak ada dokumen, kemudian di sini waktunya 10 menit per anggota, dan selesai. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai standar operasional prosedur. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.